mereka sangat berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu cinta yang total kepada Kristus. Petrus wafat disalibkan terbalik di Roma, Poles dipenggal karena statusnya sebagai warga negara Romawi, tapi darah mereka menjadi benih gereja. Tanpa mereka, kita mungkin tidak akan mengenal Kristus hari ini. Maka gereja memperingati mereka bersama, untuk menunjukkan, iman itu bukan hanya untuk tipe tertentu, baik kita pendiam seperti Petrus, atau logis seperti Poles, kita semua bisa menjadi kudus. Sahabat Katolik terkini, sungguh luar biasa ya, kisah para santo di bulan Juni ini. Mereka semua sangat berbeda, ada yang filsuf, ada yang masih remaja, ada yang martir Afrika, ada pula uskup teolog, tapi satu benang merah menyatukan mereka, cinta mereka kepada Tuhan, yang lebih besar dari segalanya. Halo sahabat Katolik terkini, bulan Juni bukan hanya soal pertengahan tahun atau cuaca yang mulai berubah. Di dalam kalender gereja Katolik, Juni dipenuhi dengan pesta-pesta besar dari para santo yang luar biasa. Mereka menjadi teladan iman, keberanian, dan kasih kepada Tuhan. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah 10 santo yang paling menginspirasi di bulan Juni, bukan sekadar cerita sejarah, tapi kisah hidup yang berbicara langsung ke hati kita. Sahabat Katolik terkini, mari kita telusuri kisah hidup mereka. Pada 1 Juni, kita merayakan pesta Santo Justinus Martir, seorang filsuf awal kekristenan yang hidup pada abad kedua. Bayangkan hidup di zaman Kekaisaran Romawi, ketika menjadi Kristen bukan pilihan populer, tapi Justinus justru berdiri tegak di tengah tekanan. Justinus punya satu misi, menjelaskan iman Kristen kepada dunia yang belum mengenalnya. Ia tidak hanya menulis, tapi juga mengirimkan penjelasan tentang Ekaristi dan Misa kepada Kaisar Romawi. Coba bayangkan, seseorang dengan iman begitu besar, menjelaskan Ekaristi, yang dianggap sakral dan misterius, dengan cara yang bisa dipahami oleh mereka yang tidak percaya. Justinus akhirnya menjadi martir. Ia memilih mati demi iman daripada menyangkal Kristus. Pesannya untuk kita sahabat Katolik terkini, jangan malu menjadi orang beriman, jangan takut menyuarakan kebenaran walau sendirian. Lalu kemudian tanggal 3 Juni, 2 hari kemudian, kita mengenang Santo Carolus Lwanga dan rekan-rekannya, sekelompok martir dari Uganda. Mereka bukanlah imam atau teolog, mereka adalah orang biasa, pelayan istana, para pemuda yang baru dibaptis, tapi keberanian mereka luar biasa. Carolus adalah kepala pelayan Raja Mwanga II setelah memeluk iman Katolik. Ia bukan hanya hidup kudus, tapi juga melindungi rekan-rekannya dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang raja ketika ditantang untuk meninggalkan iman. Carolus dan kawan-kawannya tetap teguh. Mereka dibakar hidup-hidup karena setia pada Kristus. Kisah ini mengajarkan kita, kadang, menjadi pengikut Kristus berarti berani menolak sistem yang jahat. Meski nyawa jadi taruhannya, keberanian itu adalah cinta sejati. Ketiga berlanjut ke tanggal 9 Juni, ada pesta Santo Efrem dari Syria. Julukan untuknya sangat puitis, kecapi Roh Kudus, tapi tunggu dulu, konon, suaranya sebenarnya jelek. Lucunya, justru dari suara buruk itulah, Efrem menghasilkan ratusan himne indah yang masih kita nyanyikan sampai hari ini. Ia bukan hanya penyair, tapi juga seorang teolog dan diakon yang sangat rendah hati. Meski jenius, ia menolak jadi imam. Baginya, cukup melayani Tuhan lewat puisi, lagu, dan hidup pertapaan. Efrem mengingatkan kita bahwa pelayanan tak selalu harus tampil di depan. Terkadang, yang paling mengubah hati orang, justru kata-kata sederhana yang datang dari keheningan. Lalu lanjut ke tanggal 13 Juni, ada peringatan Santo Antonius dari Padua, yang dikenal luas sebagai pelindung barang hilang. Tapi kisahnya lebih dalam dari itu. Dia lahir di Portugal dengan nama Fernando. Sebelumnya sempat bergabung dengan Ordo Augustinian, lalu pindah ke Fransiskan karena ingin mewartakan Injil kepada kaum Muslim. Ia sempat berlayar ke Maroko, tapi sakit parah memaksanya kembali. Santo Antonius dari Padua dikenal sebagai pengkhotbah hebat dan pekerja mukjizat. Salah satu kisah paling mengejutkan adalah tentang seorang pemuda yang secara harfiah memotong kakinya sendiri karena salah paham dengan nasihat dari Santo Antonius dari Padua. Tapi dengan doa,
Santo Antonius dari Padua menyambungkan kembali kaki itu. Mukjizatnya tak berhenti saat ia wafat, doa-doa melalui perantaraannya masih dikabulkan hingga kini, tapi di balik semua itu, Santo Antonius dari Padua adalah pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Mungkin itulah yang membuat Tuhan bekerja besar lewat dirinya. Lalu kemudian kita lanjut ke santo yang lain, yang dikisahkan bahwa di tengah kota Roma yang dilanda wabah, ada seorang pemuda bangsawan yang malah masuk ke rumah sakit, menggendong orang sakit, dan merawat mereka satu persatu. Dia adalah Santo Aloysius Gonzaga. Dirayakan setiap 21 Juni. Santo Aloysius adalah anggota keluarga bangsawan Italia, tapi sejak kecil, ibunya menanamkan iman dalam dirinya. Ia belajar membuat tanda salib sejak bayi dan kata pertama yang ia ucapkan adalah Yesus dan Maria. Aloysius kemudian masuk Serikat Yesus atau yang dikenal luas Yesuit, dan meninggal dunia di usia 23 tahun karena tertular penyakit saat merawat orang miskin. Ia mengajarkan bahwa kesucian tidak mengenal usia, bahkan di masa muda pun, kita bisa hidup total untuk Tuhan. 3 hari kemudian, kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, suara di padang gurun. Biasanya para santo dirayakan di hari kematiannya, tapi Yohanes Pembaptis berbeda. Gereja merayakan hari kelahirannya, yaitu 24 Juni. Kenapa? Karena sejak dalam rahim ibunya, ia sudah dipenuhi Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pendahulu, orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia hidup sederhana di padang gurun, makan belalang dan madu liar, tapi suaranya mengguncang bangsa Israel. Bertobatlah, katanya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kisah Santo Yohanes Pembaptis adalah undangan untuk menjadi suara di tengah kebisingan dunia, bukan suara keras, tapi suara yang jujur, yang mengajak orang kembali kepada Tuhan. Kemudian, satu lagi tokoh besar dari abad keempat, Santo Cyrillus dari Alexandria. Ia seorang uskup dan teolog yang sangat mencintai Ekaristi. Bagi Cyrillus, komuni bukan sekadar ritual, tapi perjumpaan nyata dengan Kristus. Ia menulis bahwa Ekaristi itu seperti makanan yang mengubah jiwa, sama seperti makanan jasmani menguatkan tubuh. Demikian juga Ekaristi menguatkan cinta kita yang lemah karena dosa. Tapi Cyrillus juga menekankan bahwa buah rohani itu hanya kita dapat kalau kita datang dengan iman dan pertobatan. Artinya, persiapan hati sangat penting. Misa bukan sekadar rutinitas, tapi pertemuan cinta. Selanjutnya, satu hari sebelum pesta Santo Petrus dan Pauls, kita mengenang Santo Ireneus dari Lyon, seorang uskup besar di abad kedua yang berjasa menjaga ajaran gereja tetap murni. Ia adalah murid dari Santo Polikarpus, yang langsung diajar oleh Santo Yohanes Rasul. Jadi, bisa dibilang Ireneus adalah cucu rohani para rasul. Dalam karya terkenalnya melawan ajaran sesat, Ireneus menekankan pentingnya tradisi suci. Ia berkata, meski gereja tersebar di seluruh dunia, tapi ajaran dasarnya tetap satu, karena bersumber dari para rasul. Ia juga menulis indah tentang Ekaristi, bahwa tubuh kita menjadi tidak fana setelah menyambut tubuh Kristus. Karena itu, ia percaya, Ekaristi adalah harapan kebangkitan. Pada tahun 2022, Paus Fransiskus memberi gelar Doctor Unitatis, Pujangga Persatuan, kepada Santo Ireneus, karena jasanya mempersatukan iman gereja timur dan barat. Dan akhirnya, kita sampai di pesta besar, 29 Juni, Hari Raya Santo Petrus dan Pauls, dua tokoh utama yang menjadi fondasi gereja. Petrus, si nelayan sederhana yang jadi pemimpin para rasul. Pauls, si terpelajar yang dulunya penganiaya Kristen, lalu bertobat dan menjadi pewarta Injil terbesar. Mereka sangat berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu cinta yang total kepada Kristus. Petrus wafat disalibkan terbalik di Roma. Pauls dipenggal karena statusnya sebagai warga negara Romawi, tapi darah mereka menjadi benih gereja. Tanpa mereka, kita mungkin tidak akan mengenal Kristus hari ini. Maka gereja memperingati mereka bersama, untuk menunjukkan, iman itu bukan hanya untuk tipe tertentu, baik kita pendiam seperti Petrus, atau logis seperti Pauls, kita semua bisa menjadi kudus. Sahabat Katolik terkini, sungguh luar biasa ya, kisah para santo di bulan Juni ini. Mereka semua sangat berbeda, ada yang filsuf, ada yang masih remaja, ada yang martir Afrika, ada pula uskup teolog, tapi satu benang merah menyatukan mereka,
cinta mereka kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjalani hidup dengan iman yang lebih dalam. Mungkin kita tidak akan jadi martir atau pengkhotbah besar, tapi lewat kasih dalam keluarga, kejujuran di tempat kerja, dan doa-doa kecil setiap hari, kita bisa meraih kekudusan itu. Sahabat Katolik terkini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat berjalan bersama Tuhan, damai dan kebaikan untuk kita semua.